Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Putri Aprilia Ayesa dari Prodi Sains Informasi Geografi tahun 2021 dengan NIM 2101134. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan salah satu bagian di materi mata kuliah meteorologi dan klimatologi, yaitu hukum Weis-Bellot yang terdapat dalam capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu memahami gerakan bumi dan perubahan cuaca serta iklim. Sebelum masuk ke dalam hukum Weis-Bellot, alangkah baiknya kita mengetahui bahwa hukum Weis-Bellot sendiri masih berhubungan dengan unsur-unsur cuaca dan dampak yang ditimbulkan dari rotasi bumi, salah satunya pembelokan arah mata angin. Sebelumnya, kita harus tahu nih, apa sih angin itu dan apa yang dimaksud pembelokan arah angin. Angin merupakan udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi menuju daerah yang memiliki tekanan rendah. Sementara pembelokan arah angin adalah kondisi di mana arah angin tidak persis searah dengan arah gradien tekanan, yaitu dari daerah isobar tekanan tinggi ke isobar tekanan rendah. Dan pembelokan arah mata angin ini disebabkan oleh adanya gaya Coriolis. Lalu, apa itu gaya Coriolis dan hubungannya dengan hukum Weis-Bellot? Pengertian gaya Coriolis sendiri ialah gaya yang membelokkan arah arus yang berasal dari tenaga rotasi bumi. Pembelokan itu akan mengarah ke kanan di belahan bumi utara dan mengarah ke kiri di belahan bumi selatan. Gaya Coriolis dipengaruhi oleh posisi lintang suatu wilayah. Semakin kecil letak lintang suatu wilayah, maka gaya Coriolis semakin kecil pengaruhnya. Itulah sebabnya angin siklon hampir tidak pernah terjadi di wilayah khatulistiwa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah gaya Coriolis berhubungan dengan hukum Weis-Bellot? Jawabannya jelas iya. Hukum Weis-Bellot berhubungan erat dengan gaya Coriolis, di mana hukum tersebut yang mendasari perubahan lintas angin yang diakibatkan oleh gaya Coriolis tersebut. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan hukum Weis-Bellot dan siapa yang menemukan hukum tersebut? Dan bagaimana hukum ini dapat terlibat dalam perubahan kondisi iklim di suatu wilayah permukaan bumi? Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita tonton video singkat mengenai konsep hukum Weis-Bellot yang akan disampaikan oleh Vince Condella pada tahun 2011. Hey, have you ever been outside and just wondered, I wonder what the weather map looks like today? Where are those high pressure centers? Where are those low pressure centers? Well, now there's a way you can put together that mental weather map in your mind without seeing a computer. I'm Chief Meteorologist Vince Condella, and what I want to talk to you about is something called Bosch-Baillet's Law. Christophus Bosch-Baillet, he was a Dutch chemist and meteorologist back in the 1800s. Here's what his law said. If you put your back to the wind, off to your right will be high pressure, off to your left will be low pressure. So first things first, if you're outside, let's figure out what direction the wind's coming from. You can do that pretty simply, tossing a little grass into the air, seeing which way it blows, or maybe looking at a flagpole. Not much of a wind today, but enough to know that it's coming from this direction, which is the east. So, according to Bosch-Baillet's law, if I put my back to the wind, in this case to the east, high pressure will be off to my right or to the north, and low pressure will be off to my left or to the south. Let's go inside the weather office, check in with the computers, and see if that's correct. Okay, so let's check in with our weather map here and see what's going on. And sure enough, on this particular day, here's the United States. These are the surface weather systems. There's Lake Michigan, and of course right next to it, here we are in Wisconsin. And just as we suspected, there is a high pressure center that is to our north, and to the south, there's a low pressure center. Now in this particular case, the high is going to be moving to the east away from us, and this low pressure center is moving to the east-northeast and will pass just to our south. So at least using Bosch-Baillet's law, we're able to get a general idea as to where the high and the low are located in relation to us. It doesn't tell us anything about the motions of those weather systems, but in general, all weather moves from west to east. So if we know there is low pressure off to the west of us, we know that low is moving towards us, could bring us rain or snow. If there's high pressure off to the west, that'll move towards us, could bring us some good weather. So Bosch-Baillet's law, kind of the poor man's forecasting tool, I guess you might say. Thanks for watching. I'll see you on Fox 6 News. Nah,
Setelah diberikan video singkat mengenai konsep hukum base balance tadi, kira-kira apa sih yang bisa kita simpulkan dari video tersebut? Mari kita lanjut ke pembahasan. Hukum base balance. Hukum base balance adalah hukum yang ditemukan oleh salah satu ahli, yaitu Christophorus Henricus Diedericus base balance pada tahun 1857 dari Salverel yang ditemukan oleh James Henry Coffin dan William Ferrel pada tahun 1856. Nah, ini foto dari Bapak James Henry Coffin, yang ini William Ferrel, dan ini adalah base balance. Nah, Bell sendiri mengemukakan tentang hukum ini, yaitu apabila seseorang di belahan bumi utara berdiri membelakangi angin, maka tekanan atmosfer di sebelah kanan lebih tinggi daripada di sebelah kiri, atau boleh juga disebut tekanan tinggi berada di sebelah kanan dan tekanan rendah berada di sebelah kiri. Jika kita berada di belahan bumi bagian selatan, kita berdiri membelakangi angin, maka pusat tekanan rendah terletak dalam arah tangan kanan, dan pusat tekanan tinggi terletak dalam arah tangan sebelah kiri. Nah, hukum base balance ini juga tadi kan udah disampaikan dalam sebuah video yang sebelumnya tadi sudah aku tayangin mengenai bagaimana konsep hukum base balance itu bekerja. Dapat disimpulkan dari pernyataan beliau bahwa inti dari isi hukum base balance ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, udara atau angin bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Oh iya, suhu dengan tekanan udara itu memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Apabila suatu daerah memiliki suhu rendah, maka daerah tersebut memiliki tekanan udara yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, di belahan bumi utara, angin berbelok ke kanan, dan di belahan bumi selatan, angin berbelok ke kiri. Yang ketiga, pembelokan arah angin terjadi sebab adanya rotasi bumi dari barat ke timur dan sebab bumi yang berbentuk bulat. Setelah mengetahui siapa penemu hukum base balance dan konsep yang ada dalam hukum tersebut, nah mari kita mencoba mengambil salah satu contoh penerapan hukum base balance dalam perubahan iklim yang terjadi di muka bumi. Kira-kira apa ya contohnya? Pada kesempatan kali ini, aku mengambil salah satu contoh, yaitu angin muson. Angin muson itu terdiri dari dua, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu angin muson barat. Angin muson barat atau muson musim dingin timur laut, yaitu angin yang bertiup pada bulan Oktober hingga April di Indonesia. Angin ini bertiup saat matahari berada di belahan bumi selatan, yang menyebabkan benua Australia sedang mengalami musim panas sehingga bertekanan minimum, sedangkan Asia lebih dingin dengan tekanan maksimum. Nah, tadi menurut hukum base balance, angin bertiup dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum, sehingga angin bertiup dari Asia menuju Australia. Karena angin melewati selatan khatulistiwa atau ekuator, maka angin dibelokkan ke arah kiri. Pada periode ini, Indonesia mengalami musim hujan karena adanya massa uap air yang dibawa oleh angin saat melalui lautan luas di bagian utara, yaitu Samudra Pasifik dan lautan Cina Selatan. Dan yang terakhir ialah muson timur. Muson timur atau muson musim panas barat daya, yaitu angin yang bertiup pada bulan April hingga Oktober di Indonesia. Angin ini bertiup saat matahari berada di belahan bumi utara, sehingga menyebabkan Australia mengalami musim dingin bertekanan maksimum dan Asia lebih panas dengan tekanan minimum. Hukum base balance mengatakan angin akan bertiup dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum, sehingga angin bertiup dari Australia menuju Asia. Karena angin melewati utara khatulistiwa, maka angin akan dibelokkan ke arah kanan. Pada periode ini, Indonesia akan mengalami musim kemarau karena angin tersebut melewati gurun pasir di bagian utara Australia yang bersifat kering dan melalui lautan yang sempit. Sekian presentasi materi hukum base balance kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.